Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita anugerah kenikmatan sehat, kenikmatan iman Islam, kenikmatan diberikan kesempatan, dan tentunya kenikmatan tersebut kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Fajr ya. Kemarin kita sudah sampai ayat di mana orang kafir itu menjadikan harta sebagai patokan kebahagiaan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma ya. Jadi orang kafir itu menjadikan harta itu sangat dicintai. Maka itulah yang membedakan antara orang kafir dengan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman ya. Ya, orang beriman, apalagi orang yang muhsin atau bertakwa. Karena tingkatan level orang-orang itu kan beda-beda ya. Tingkatan yang paling rendah itu adalah muslim. Ya, muslim, seorang yang berbuat maksiat ketika KTP-nya Islam ya tetap dia itu disebut muslim. Tapi ketika seorang itu bisa menghindari maksiat, itu bisa terjadi ketika keimanannya bertambah, maka disebutlah dia orang beriman. Nah, ada orang yang pekerjaan haram tentunya sudah ditinggalkan, pekerjaan makruh bahkan ditinggalkan, bahkan sebagian pekerjaan mubah ia tinggalkan. Maksudnya ia lebih mengutamakan pekerjaan yang wajib atau sunat. Maka inilah orang-orang muhsin ya, atau disebut dengan orang-orang yang ata'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu ada di antara tingkatan orang yang paling tinggi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat di surat Al-Fajr ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut ya. Kalla rirrad'i ya, kata Muhammad Syekh Ali As-Sabuni, kalla itu rirrad'i, berfungsi sebagai sanggahan atau hardikan ya. Maksudnya yaitu wartadi'u ayyuhal ghafilun, sadarlah ya, sadarlah, berhentilah wahai orang-orang yang gofil ya. Gofil tekan lalai gitu nya. Nah, sok diserapkan ke bahasa Sunda ya, gapleh misalnya, gapleh goplah ya, goplah tekan lalai gitu ya. Nah, jalmi sok gapleh, nah, berarti melakukan pekerjaan yang lalai gitu ya, gapleh teh gitu ya. Gopilun, nah goplin goflah, gapleh gitu ya. Nah, sama ya, satu akar. Wan zajiru anzalik ya, berhenti gitu ya dari perbuatan tersebut. Fa amamakum ahwalun azimatun fi dzalikal yaumil asibi, karena di hadapan kalian ada kedahsyatan yang sangat besar ya, yang bahkan teramat sulit. Nah itu eling-eling cenah kitu nya, cek urang mah nya, cek urang Sunda eling-eling ulah lalai gitu nya. Nah, jadi jangan sampai terperdaya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Ini diantara rangkaian hari kiamat ya. Ini kan rangkaian hari kiamat itu adalah yang pertama adalah yaumul ba'tsi ya, hari kebangkitan. Orang akan dibangkitkan. Itu keimanan, rukun Islam, rukun iman nomor seberapa? Nomor 5 gitu ya. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir di antara rangkaiannya adalah yaumul ba'ats,
Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Nah, disinilah nanti Allah akan hadir dengan malaikat bersaf-saf. Maksudnya waja'a rabbuka ya Muhammad li faslil qada'i bainal ibad. Datanglah Tuhanmu wahai Muhammad untuk memberi keputusan hukum di antara para hamba. Jadi datanglah Allah dan para malaikat untuk menentukan hukum. Rek ngahakimi gitu ya. Mau menghakimi apa saja yang sudah diperbuat oleh manusia. Waja'al malaikatu sufufan mutatabi'ah saffan ba'da saffin. Bahkan malaikat pun datang dengan barisan berurutan saf demi saf gitu, dengan bentuk asli. Ya, biasanya kan malaikat itu datang ke bumi dengan bentuk nyamar gitu ya, dengan bentuk nyamarnya. Terkabayang ya kalau misalkan datang dengan bentuk asli ke bumi ya, sayapnya malaikat Jibril saja itu bisa menutupi ufuk cakrawala, jadi ketutupan ku sayap wae gitu ya. Nah, ayeuna ke di akhirat mah malaikat itu akan datang dengan bentuk asli. Qala fit tashil, ya, penulis kitab Tashil berkata, ya, ada salah satu kitab ya, kitab Tashil. Qala Al-Munzir bin Sa'id berkata, maknahu zuhuruhu lil khalqi hunalika. Maknanya adalah penampakannya, keagungannya kepada makhluk di tempat itu. Wa hadhil ayatu wa amsaluha mimma yajibul imanu bihi min ghairi takyifi wala tamtsili. Ayat ini dan yang sejenisnya nusarwanya, nusami sareng ayat ieu gitu ya. Nah, hal yang wajib diimani tanpa takyif. Takyif itu apa? Bertanya kaifa, kumaha gitu ya. Nah, Allah teh datangna pakai kendaraan atau bagaimana datangnya? Nah, biduni takyif, tong ditanyakeun kumaha nama gitu. Min ghairi takyif. Enggak usah ditanyain gitu ya. Wala tamsil, dan tanpa tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Teu kudu disarwakeun siga datangna jalmi gitu ya, atau datangnya seseorang ke masjid ini misalkan atau ke rumah kita. Enggak usah gitu ya. Datangnya datang bi ghairi takyif wala tamsil, tanpa ditanya kumaha, tanpa diserupakan dengan makhluk gitu ya. Qala Ibnu Katsir berkata, qamal khalaiqu min kuburihim li rabbihim. Semua makhluk bangkit dari kubur ya, menghadap Tuhannya. Wa jaa rabbuka li faslil qada'i baina khalqi. Dan Tuhanmu datang untuk memutuskan perkara antara makhluknya. Wadzalika ba'da ma yastashfi'una ilaihi bisayyidi waladi Adam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi setelah mereka meminta syafaat. Nah, janten kieu engke teh di akhirat urang teh bakal luntang lantung. Jalmi teh bakal luntang lantung. Ngantosan iraha acara teh dimulai gitu ya. Nah, siga urang we pami misalkan ngantosan iraha acara teh aya uleman teh jam 8, jam 10 can dimulai wae gitu ya. Jam 10 can dimulai iraha acara teh dimulai teh. Rek teh duhur dimulai. Aduh, jadi apa? Mubazir gitu ya waktunya. Nah, ketika itu orang-orang akan dibiarkan tersiksa dengan masa penantian. Makanya anu teu kuat teh saha? Nu teu kuat teh orang kafir jeung orang munafik. Orang kafir dan orang munafik nanti datang ke para nabi. Di antaranya datang ke Nabi Adam, minta syafaat, iraha acara teh dimulai teh iraha gitu nya. Nah, maka Nabi Adam bilang, "Nanyakeun ka urang, saya tidak punya wewenang untuk ngasih syafaat." Nanyakeun ka Ibrahim, urang itu pernah ngabohong gitu ya, saur Nabi Ibrahim teh. Walaupun berbohongnya itu bukan berbohong dosa gitu ya Nabi Ibrahim. Datang kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Orang pernah maehan di lemah gitu ya. Saya pernah membunuh orang ya. Tapi kan Nabi Musa membunuh orang itu tanpa disengaja. Datang Nabi Isa ke Nabi Isa. Ya. Datang ke Nabi Isa, saya tidak layak. Ya. Wewenang bukan ada di tangan saya ngasih syafaat.
Maka datanglah kepada Nabi Muhammad SAW dan akhirnya Nabi Muhammad berdoa di sana meminta agar Allah memulai acaranya. Gitu. Maka diberikanlah syafaat atas izin Allah melalui Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Diberikan bukan hanya kepada orang muslim, tapi kepada orang kafir, kepada orang munafik yang tersiksa saking lilana gitu ya. Nah, ada yang menafsirkan juga berapa lama mereka menunggu ya, itu ada dalam surat Al-Ma'arij ya, khamsina alfasanah. Mereka menunggu itu selama 50.000 tahun gitu ya. 50.000 tahun menunggu acaranya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akhirnya Allah datang ya, datang wajah rabbuka wal malaku saffan saffa fayaji'u rabbu tabaraka wa ta'ala faslil qada wal malaikatu yaji'una baina yaday sufufan sufufan. Maka datanglah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi untuk memutuskan perkara. Sedangkan para malaikat datang di hadapannya dalam barisan yang berlapis-lapis gitu ya. Jadi kabayang gitu ya, maksudnya manusia ketika itu sangat tegang ya, sangat khawatir ya. Belum lagi di ayat selanjutnya kata Allah waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, ai wa ukhdirat jahannam liyarahal mujrimun. Neraka jahanam dihadirkan agar dilihat oleh para pendosa. Wa burrizatil jahimu liman yara ya, sebagaimana dalam firman Allah yang lain, neraka diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang melihat. Nah, itu neraka kumaha maksudna? Neraka diperlihatkan dengan jelas ya, dibawa dihadirkan ya. Berarti neraka teh siga kumaha kitanya. Nah, ada dalam hadis. Wa fil hadis yu'ta bi jahannam yauma idzin. Di dalam hadis disebutkan neraka jahanam didatangkan laha sab'una alfa zimam, dengan memiliki 70.000 tali kendali gitunya. Ma'akul zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, dan setiap tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi si api neraka itu seperti wadah gitu ya. Seperti wadah ditarik. Jadi masing-masing teh aya tali kekangna 70.000 jumlahnya. Saur hadis. Dan setiap tali itu, satu tali ditarik ku 70.000 malaikat. Ya, berarti pamedi etang aya sabaraha malaikat? Sabaraha? Ya, jadi setiap tali gitu ya, talinya ada berapa? 70.000. Nah, talinya 70.000, setiap tali ditarik ku sabaraha malaikat? 70.000. Nah, tinggal dikalikan aja. Ya, kalikan sabaraha? Ya, aya 4 miliar 5 miliar gitu ya. Kalau dengan hitungan matematika dunia, Allah alam ya, tentunya bakal lebih dahsyat lagi gitu ya. Kalau hitungan kita ya sesuai dengan hadis gitu ya, 70.000 nya. Gedang langkungnya 4,8 miliar malaikat gitu ya. Tapi tentunya jamaah yang mereka Allah ya, malaikat itu tidak bisa dihitung ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalilna wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, dan tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak apa berapa jumlah malaikat ya, kecuali Allah yang tahu. Yauma idz yatadzakkarul insan ai fi dzalikal yaumir rahim. Nah, ketika neraka sudah diperlihatkan geus dibawa, ditinggali ke orang kafir teh kan orang yang pertama masuk ke neraka jahanam, tapi yang pertama sampai itu orang munafik. Yang pertama masuk itu orang kafir, tapi yang pertama sampai ke dasar itu adalah orang munafik. Ya, jadi jatuhnya lu tuh lama sekali orang kafir. Ya, saking jerona eta neraka. Tapi yang pertama sampai nanti dan yang paling dikeraknya neraka itu adalah orang munafik, gitu ya. Nah, fi dzalikal yaumir rahim, pada hari yang menakutkan dan situasi yang sulit itu, wal mauqifil asib, ya.
Yatadzakkarul insan amalah. Ya. Manusia menyesali kelalaian, wa yandam ala tafritihi wa isyani, dan ya maksudnya manusia mengingat naon bae anu baheula salila 60 tahun dikerjakeun di dunia teh, anu salila 70 tahun gitu dimulai dari usia balik tentunya ya, akan ingat ku Allah dihadirkan lagi memori kenangan dulu yang pernah dikerjakan gitu. Ayeuna mah hilap panginten gitu nya, ayeuna mah hilap ya. Ya, seyogianya nanti Allah akan kasih lagi memorinya. Ya. Dan ketika mengingat apa yang dialami oleh manusia tersebut, mereka menyesali kelalaian dan kemaksiatan. Baheula urang tara salat, anu tara salat kitu nya. Baheula urang teh mampu ngaluarkeun artos gitu ya untuk fakir miskin, tapi urang naha beuteung ngaluarkeun gitu. Urang teh baheula waktu teh loba anu kosongna tapi naha teu dipake kangge ngaos misalkan gitu ya. Tidak dipakai dalam ya ngaji atau misalkan menuntut ilmu misalkan gitu ya. Kenapa? Ya, bahkan kata Ibnu Katsir, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, orang beriman pun itu menyesali. Nah, urang teh ngaji teh ngan sajus gitu ya. Nah, urang ngaji teh ngan sakieu, nah urang salat teh ngan salat fardu hungkul gitu ya. Nah, kalau misalkan penyesalan itu hanya maksudnya tidak hanya dialami oleh orang kafir saja gitu ya. Kalau orang kafir penyesalannya nah urang baheula teu beriman gitu ya. Nu orang maksiat nah urang baheula bet maksiat. Anu orang beriman penyesalannya nah urang ngan sakieu cenah kitu nya amalanna. Wa yuridu an yuqli'a wa yatub, lalu ia ingin berhenti lalu bertobat. Wa anna lahu dzikra, ay min aina yakunu lahul intifa. Sedang bagi mereka tidak ada gunanya kesadaran itu. Jadi geus telat. Jadi ingatan teh pas di akhirat. Tidak ada cenah saur Allah, tidak ada gunanya. Untuk apa kesadaran itu? Bagaimana mungkin ya min aina an yakuna lahul intifa bidzikri wa qad fata awanuha. Bagaimana mungkin kesadaran itu bisa bermanfaat padahal waktunya sudah habis gitu ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ay yaqulu nadiman mutahassiran, ia berkata dengan penuh penyesalan dan kerugian, ya laitani qaddamtu amalan sholihan yanfa'uni fi akhirati li hayatil baqiyah. Ia berkata dengan penuh penyesalan, kumaha jelema anu nyesel gitu nya. Nah, jelema anu nyesel kan sudah digambarkan di dunia gitu ya. Tapi kalau di dunia itu beda dengan di akhirat. Kalau di dunia itu bisa diperbaiki, bisa bertobat. Bagaimana misal contoh gitu ya. Contoh taubatnya siapa? Contoh ulama tabi'in ya. Contoh ada namanya Fudail bin Iyad ya. Bapak-bapak kalau misalkan tahu ada ulama besar di masa tabi'in itu namanya Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad itu adalah seorang tukang rampok gitu ya. Tukang rampok ya, tukang menjarah gitu ya, barang-barang orang lain gitu ya. Bahkan itu dilakukan sampai usia matang ya. 40 tahun. Sampai suatu saat ketika ia ingin merampok ya di sebuah masjid gitu ya. Nah, dia naik ke benteng dan tidak sengaja dia mendengarkan seorang yang sedang baca Quran. Ya, surat Al-Hadid. Ya. Alam ya'ni lil ladzina gitu ya. Dan seterusnya ayat tersebut yang membuat dia langsung jatuh. Maksudnya langsung nyesel dirinya. Ketika si marbot masjid melihat, ternyata ada siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu sudah terkenal ya, tukang rampok gitu ya. Nah, sudah dilihat, Fudail bin Iyad ada di sini ya. Dan akhirnya setelah kejadian itu dia bertaubat pada Allah, dan bagus pertaubatannya, dia menyesal, bahkan bukan hanya bertaubat, dia belajar dan menjadi ulama besar di
di masa tabi'in. Luar biasa ya. Ini penyesalan ya, tapi penyesalan yang masih bisa diperbaiki, yakni penyesalan di dunia gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga ya jamaah yang mereka Allah Subhanahu wa taala yang menyesal di dunia teh. Tapi geus telat waktuna, telat pisan gitu ya. Saha di antawisna nyata Firaun. Nah, Firaun ini kan seorang yang menyesal juga di akhir hayatnya ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amantu bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Eta teh pasti lalap, pas nyawa sudah sampai kerongkongan, dia menyesal. Ya. Maka al-ana wa qad asaita qablu, baru sekarang kau beriman kata Allah, padahal sebelumnya engkau durhaka gitu ya. Nah, maka nyesal dirinya tadi tampi taubat. Nah, maka di antara waktu ditutupnya pintu taubat itu adalah ketika nyawa ruh itu sudah sampai kerongkongan, ketika sakaratul maut gitu ya. Nah, atau misalkan nanti di akhir zaman itu ketika matahari terbit dari sebelah barat gitu ya, di antara pintu taubat itu ditutup gitu ya. Ini peristiwa Firaun ya, Firaun. Ya yang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh lain misalkan ya, kita ambil dari kisah-kisah sahabat ya. Ada seorang sahabat atau 3 orang sahabat bahkan ya. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ambil contoh yang satunya lah ya, sahabat satu namanya Ka'ab bin Malik ya. Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat dari Ansar ya. Dari Ansar itu berarti sahabat dari Madinah ya, dari Aus dan Khazraj, yang dulunya Aus dan Khazraj gitu ya, dipersaudarakan oleh Allah lewat Rasulullah SAW ya, kenikmatan dari Allah, akhirnya menjadi kaum Ansar gitu ya. Suatu saat pernah terjadi perang Tabuk. Yang kita tahu kalau dalam peperangan itu para sahabat pasti dianjurkan bahkan diwajibkan untuk berperang gitu ya. Jadi ada panggilan jihad ya ketika itu ya. Kalau tidak ada uzur syar'i maka dipastikan wajib untuk berjihad. Ya, resikonya besar memang. Yang ditinggalkan itu anak, istri, ya, harta ditinggalkan. Dan resikonya itu nyawa. Kalau tidak membunuh, ya dibunuh, gitu ya. Kalau misalkan selamat, ya mungkin bisa saja terluka, gitu ya. Nah, resikonya besar. Berperang itu tidak mudah, gitu ya. Makanya berperang itu diantara perihal yang memang dibenci, ya. Tapi kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi yang dibenci itu lebih baik bagimu, gitu ya. Nah, jamaah yang mereka Allah Subhanahu wa taala pas badai angkat gitu ya ke perang Tabuk, teu angkat-angkat ya jalmi teh gitu ya, sahabat ini ya, Ka'ab bin Malik. Tidak pergi-pergi gitu ya. Diundur-undur ya gitu. Padahal tidak ada uzur gitu ya. Ngundur gitu ya. Kewe gitu siga urang we nya mun bade naon gitu ya. Bade ngaos misalkan atau bade Jumatan biasanya. Kayak 20 menit deui gitu ya. 5 menit deui. Terus aya sampai pas komat gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Maka menyesallah Ka'ab. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat yang lain ya. Akhirnya setelah peperangan pulanglah Nabi dengan para sahabat yang lain yang sudah melakukan peperangan, yang sudah berperang. Datanglah para sahabat dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik datang gitu ya. Orang munafik itu kan orang yang membohongi Nabi ya, bahwasanya dia itu Islam ya. Dia itu berbohong karena dalam rangka untuk melindungi diri mereka gitu ya. Jadi datang ke Nabi, ari orang munafik mengemukakan alasan. Nabi tenang. Nah, di aranjeun teu perang gitu ya. Kenapa kalian tidak berperang, tidak ikut perang? Orang munafik sudah diketahui alasannya itu dusta. Nah, ayeuna giliran Ka'ab bin Malik ditaros. Nah, hari anjeun bisa ketinggalan ya. Kenapa kamu bisa ketinggalan rombongan gitu ya? Maka Ka'ab bin Malik nu tadina memang niatna arek dusta. Tapi disinilah
sahabat ya. Nah, jadi terlihat nih mana orang yang memang jujur, mana orang yang memang bohong. Kalau orang munafik sudah diketahui oleh Nabi. Cuma Nabi membiarkan aja. Membiarkan. Ini dalil bahwasannya orang munafik itu dinilai ya, atau seseorang itu dinilai secara zahir ya. Tidak dinilai secara batin. Karena siapa yang bisa nilai secara batin? Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa nilai secara batin gitu. Nah, maka Nabi Muhammad alaihissalam nanya ke Ka'ab bin Malik. Nah, sahur Ka'ab bin Malik. Leres Nabi nya ieu teh lalai gitu. Pekerjaan lalai ieu teh abdi gitu. Nyesel gitu nya Ka'ab bin Malik teh. Dan ada dua orang sahabat lagi gitu ya. Nyesel lah gitu ya. Satu gitu ada sanksi dari Nabi Muhammad SAW. Sanksinya tidak berupa apa-apa, tapi sanksi sosial. Apa sanksi sosialnya? Sanksinya itu dibiarkannya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya itu tidak ditanya selama 50 hari. 50 hari itu berarti 32 bulan kurang gitu ya. 2 bulan kurang diantepkeun ku para sahabat. Eueuh anu nanya hiji acan. Atas perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ngantosan wahyu gitu. Maka akhirnya ketika turun wahyu, ya turun wahyu surat At-Taubah gitu ya. Surat At-Taubah ya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, kaum muhajirin, kaum ansar yang mengikuti beliau pada masa kesulitan. Langsung tidinya teh Nabi Muhammad menyampaikan para sahabat berteriak menyampaikan hal gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Gembiralah Ka'ab bin Malik, gembiralah gitu ya. Maka Nabi Muhammad bilang, gembiralah wahai Ka'ab bin Malik bahwasanya engkau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini kan pelajarannya apa? Ya, pelajarannya di sini bahwa seseorang yang menyesal di dunia itu masih bisa diberikan kesempatan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa atas rahmat Allah. Kita nggak boleh menghakimi orang yang ahli maksiat, sia ya pinarakeun gitu ya. Atau misalkan sia mah geus pasti ka neraka, geus pasti ka neraka siga Tuhan wae gitu ya. Oh sia pasti di surga nih gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahihnya ya, ada seseorang yang tinggal sasiku deui gitu ya, sajengkal deui asup ka surga. Hatta yakunu ma bainahu wa baina al-jannah itu illa dzira. Ya. Sampai antara dirinya dengan surga itu hanya satu jengkal lagi, hanya satu siku lagi. Ya. Kemudian seseorang tersebut melakukan amalan ahli neraka yang menyebabkan dia tidak jadi masuk ke surga, gitu ya. Dan ada orang yang sampai hampir masuk ke dalam api neraka tinggal sajengkal deui, ya. Nah, kemudian dia melakukan amalan ahli surga yang menyebabkan dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Nah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari ujungnya, gitu ya. Tetap ada proses mah, gitu ya. Kita itu berproses ya dengan baik, memperbanyak amalan kita nanti di akhirat ya, dihitungnya ya supaya ngabeberatan gitu ya. Dan kita selalu minta bahwa kita diwafatkan dalam keadaan muslim gitu ya, supaya tidak menyesal. Beda menyesal di dunia itu masih bisa dirubah, masih bisa dikasih kesempatan. Fir'aun itu masih dikasih kesempatan sampai mengejar Musa alaihissalam, di depannya ada laut gitu ya. Nabi Musa ngabelah laut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan mun misalkan Fir'aun taubat di dinya wae ku Allah ditampi taubatna. Tapi Fir'aun milih ngudak Musa ke lautan. Ya, yang akhirnya menyebabkan dia celaka. Tidak ada rasa penyesalan. Padahal mun taubat di dinya kene bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala taubatna gitu ya. Tapi ya karena dia memilih jalan tersebut gitu ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ya,
eta pangitan nya anu tiasa didugikeun dinu kesempatan ayeuna. Insyaallah engke urang teraskeun deui ya, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang azab bagi pendosa ya, dan seruan nanti bagi jiwa-jiwa yang tenang gitu ya di dalam ayat seterusnya ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang beriman, yang istiqomah di jalannya, dan berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.